Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel Mang Excel. Hari ini kita akan bahas tentang Skum PTK, sebuah aplikasi penting yang wajib kamu siapkan sebagai tenaga P3K, terutama saat mengajukan tunjangan keluarga. Ini adalah alat administratif berbasis Excel yang bisa kamu akses secara gratis melalui link yang ada di deskripsi video. Skum PTK singkatan dari Sistem Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Meskipun awalnya dibuat untuk PNS, namun bagi tenaga P3K, dokumen ini tetap diperlukan, khususnya sebagai syarat pengajuan tunjangan keluarga. Jadi, semua data yang kamu masukkan di sini akan menjadi dasar penghitungan tunjangan sebagai bagian dari hakmu sebagai ASN P3K. Dalam Skum PTK ini, isinya tidak terlalu rumit kok. Di lembar pertama, kamu hanya perlu mengisi data pribadi kamu sebagai pegawai. Mulai dari nama lengkap, NIP, NIE, NUP, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat status kepegawaian, hingga jabatan fungsional. Semua data ini harus sesuai dengan dokumen resmi yang kamu miliki. Lembar kedua adalah bagian yang sangat penting untuk pengajuan tunjangan keluarga. Di sini, kamu diminta mengisi data suami atau istri, termasuk tanggal lahir dan pekerjaannya. Selain itu, kamu juga harus mencantumkan nama anak-anak yang menjadi tanggungan, beserta tanggal lahir masing-masing. Pastikan kamu memasukkan hanya anak yang memang berhak mendapatkan tunjangan, biasanya anak kandung atau anak angkat yang belum menikah dan masih di bawah umur. Jangan khawatir, proses pengisiannya cukup mudah karena aplikasi ini sudah menggunakan format Excel 2010, sehingga user-friendly. Kamu tinggal klik kolom yang tersedia, lalu isi sesuai data diri dan keluarga. Tidak perlu instalasi software tambahan, cukup buka file Excel-nya saja. Untuk itu, mari kita mulai menyimak tutorialnya pada beberapa fase berikut ini. Oke, hal pertama yang perlu dilakukan adalah pengisian data umum. Di laman ini kita isikan semua data sesuai dengan apa yang diminta diisikan, karena semua data ini akan ditampilkan sebagai kop surat Skum PTK kita. Selain itu, baik nama instansi OPS maupun induk, nama pejabat berwenang, dan sampai ke titik mangsa tanggal pencetakan Skum. Pada tutorial ini, saya memberikan contoh saja, jadi apa yang terlihat pada layar bukan merupakan data sebenarnya. Ini benar-benar fiktif, karena tidak mungkin orang luar negeri terutama negeri Rusia dan Bosnia menggunakan Skum PTK. Hal ini untuk mempermudah teman-teman memahami cara menggunakan aplikasi ini. Demikian juga pada tab referensi pangkat dan golongan, ini hanya contoh semata, karena teman-teman akan menginput datanya sesuai dengan surat keputusan atau SK P3K teman-teman yang rencananya akan diterima di bulan Agustus mendatang. Semoga saja tidak kembali molor, amin. Dan untuk memudahkan teman-teman juga, saya sudah membuatkan tombol bagi masing-masing sheet Excel. Meskipun jumlahnya tidak banyak tapi diharapkan ini akan lebih mempercepat kerja rekan-rekan. Mari kita mulai mengisi data PTK. Silahkan tekan tombol input PTK untuk mengisi datanya satu persatu. Di sini saya sudah mengisinya dengan data fiktif tanpa nama. Karena hal ini tidak diperbolehkan demi keamanan data, jadi saya ganti dengan istilah saja. Yang perlu kamu perhatikan adalah keakuratan data. Untuk NIP tunggu sampai Anda mendapatkan SK P3K. Pengisian golongan juga dapat Anda sesuaikan dengan SK dari beberapa PTK yang ada di instansi Anda. Ingat ya, kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau status anak bisa menyebabkan proses verifikasi terhambat. Jadi pastikan semua informasi yang kamu masukkan benar dan sesuai dengan dokumen resmi seperti KK, akta kelahiran anak, serta surat nikah. Semua isian telah saya buatkan combo box pilihan untuk mempermudah pekerjaan teman-teman. Sambil menyesuaikan data tanggal dan lainnya berdasarkan SK P3K yang telah diterima. Sesuaikan juga data dengan istilah yang ada pada SK P3K Anda, keaktifan PTK, gaji yang diterima berdasarkan PP, total gaji, dan jabatan struktural maupun fungsional sesuai yang tertera pada SK P3K. Apakah Anda sebagai tenaga teknis, ataukah sebagai guru di OPD tempat Anda bekerja? Setelah selesai diisi, kamu bisa cetak file tersebut atau simpan dalam bentuk digital untuk diserahkan ke instansi terkait. Biasanya, Skum PTK ini akan diverifikasi oleh admin sekolah atau dinas pendidikan setempat sebelum diajukan lebih lanjut ke pusat. Jika sudah selesai input data, Anda bisa langsung cetak form Skum halaman depan. Sesuai dengan data inputan yang telah Anda masukkan sebelumnya, tinggal mainkan saja tombol naik turun dari spin button yang ada. Kemudian silahkan Anda periksa apakah data masukannya sudah sesuai berkas yang dikumpulkan. Di sini saya hanya menginput 5 data dummy sebagai contoh saja. Untuk mengganti logo instansi, Anda lakukan secara manual saja. Siapkan terlebih dahulu logo berformat JPG maupun PNG dari instansi 4 Anda bekerja. Silahkan buka proteksinya dengan kata sandi, Anissa, dengan huruf kecil semua menggunakan 2 huruf, N. Setelah itu klik kanan logo yang ada, dan silahkan pilih menu, ganti gambar, dan silahkan cari logo yang sudah Anda siapkan di PC Anda lalu tekan, masukkan gambar. Dan jangan lupa untuk memproteksi kembali lembar kerja Anda dengan kata sandi yang sama,
atau silahkan Anda ganti sesuai keinginan Anda. Agar lebih mudah diingat saat Anda akan melakukan perubahan nanti. Selanjutnya, input data keluarga yang mendapatkan tunjangan, dengan cara memasukkan data yang berkaitan dengan profil istri pertama Anda, jika Anda memiliki lebih dari satu istri. Di aplikasi ini saya hanya menyediakan sampai istri kedua, karena saya dalam pengawasan istri saat membuat aplikasi ini, jadi butuh keamanan ekstra. Berikutnya isikan data dari anak pertama Anda, isi sesuai kolom yang ada. Untuk memudahkan pekerjaan saya sudah membuatkan combo box sesuai isian pada tabel referensi. Demikian juga untuk 5 combo box sisanya, sehingga meminimalisir kesalahan input nantinya. Lakukan hal yang sama untuk isian anak kedua dan ketiga, hingga anak yang keempat. Pada aplikasi ini saya sediakan 4 kolom isian data anak Anda, karena luas kertas hanya cukup untuk 4 anak saja. Untuk mencetak skum PTK lembar kedua, saya sudah buatkan urutan otomatis, sehingga Anda tidak perlu memasukkan angka dari nomor urut data Anda, karena semua data di lembar kedua diambil dari database yang sama saat Anda mencetak lembar pertama. Artinya ketika Anda melakukan pencetakan data di lembar pertama dengan data kedua, maka lembar kedua juga akan menampilkan data kedua dari database yang telah Anda input sebelumnya. Jadi, ketika Anda mencetak lembar kedua di laman pratinjau, merupakan database yang diambil dari data sesuai nomor urut data pertama, maka di laman kedua skum PTK Anda, akan menampilkan juga rincian data tunjangan dari data kedua. Platform skum PTK ini menampung data sejumlah 100 PTK untuk memudahkan Anda mengelolanya, dan juga tersedia secara gratis dan bisa kamu download melalui link yang ada di deskripsi video. Jadi, jangan sampai kamu lewatkan kesempatan untuk melengkapi berkas penting ini ya. Bagi kamu yang baru saja diterima sebagai tenaga P3K, skum PTK ini adalah salah satu dokumen wajib yang harus segera kamu siapkan. Bukan hanya sebagai syarat administrasi, tapi juga sebagai langkah awal kamu dalam menikmati hak-hak sebagai ASN, khususnya tunjangan keluarga yang akan diterima setiap bulan. Yang perlu diperhatikan adalah, kehati-hatian Anda dalam memasukkan data ke dalam aplikasi ini, jadikan dokumen kartu keluarga sebagai acuan pengisian data Anda, dan yang lebih penting lagi adalah dokumen SK pengangkatan Anda menjadi P3K. Karena semua data yang kamu masukkan di sini akan menjadi dasar penghitungan tunjangan sebagai bagian dari hakmu sebagai ASN P3K. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi bel agar kamu gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.